saya Salsa Bilaulia Deko dengan NIM 860424649. Dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu memeriksa apa itu ilmu, keberadaan objek kajian, ontologi, cara mengetahui, epistemologi, dan nilai-nilai yang melekat, aksiologi. Pendidikan adalah kegiatan sosial intelektual yang memproduksi, menguji, dan mentransmisikan ilmu. Hubungan keduanya bersifat saling mengawasi dan memperkuat. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Ontologi, yaitu filsafat ilmu menuntun pendidikan untuk menjelaskan menentukan objek kajian. Misalnya, apakah pendidikan mempelajari perilaku, kognisi, atau menentukan karakter. Kejelasan ini mempengaruhi tujuan, metode, dan kurikulum. Epistemologi, filsafat ilmu mengevaluasi cara pengetahuan pendidikan diperoleh, metode eksperimen, studi kualitatif, aksi riset, partisipatif, sehingga praktik pembelajaran didasarkan pada metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, yaitu filsafat ilmu menyaring nilai-nilai mendasari praktik pendidikan. Apa tujuan pendidikan yang etis dan bermakna? Misalnya, pembebasan pembentukan warga negara, pengembangan potensi anak. Dengan begitu, kebijakan dan kurikulum bukan sekedar teknik, melainkan bermuatan nilai. 2. Bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Pendidikan menyediakan lapangan uji bagi teori-teori filsafat ilmu. Kurikulum dan praktek pembelajaran menjadi laboratorium untuk menguji asumsi epistemologi dan nilai-nilai ontologis. Melalui refleksi praktis, misalnya studi tindakan, evaluasi kurikulum, pengalaman pendidikan mengembalikan data empiris dan memperkaya dan merevisi teori-teori filsafat ilmu. Contoh singkatnya yaitu implementasi pendidikan karakter menguji klaim tentang nilai umum dan cara baik menanamkan pada anak. Hasil praktik dapat mengubah atau memurnikan teori nilai. Yang ketiga yaitu, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Filsafat ilmu memecahkan persoalan pendidikan menjadi 3 level analisis. Ontologis, apa realitas pendidikan? Epistemologis, bagaimana kita tahu hal itu benar? Aksiologis, nilai apa yang kita dorong? Dengan pisau ini, pendidikan dan membuat kebijakan dapat mengurangi akar masalah dan merancang solusi yang konsisten di semua level. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Kebijakan, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang menegaskan ontologi kompetensi. Epistemologi penilaian dan aksiologi tujuan pendidikan. Proses pembelajaran desainnya mempelajari berbasis proyek yang berakar pada epistemologi konstruktivis. Siswa aktif membangun pengetahuan sambil menanamkan nilai kolaborasi dan tanggung jawab. Evaluasi dan riset studi tindakan guru yang menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah kelas, lalu merefleksikan nilai-nilai yang muncul dalam praktik tersebut. Dan kesimpulan dari materi yang saya sebutkan tadi yaitu, filsafat ilmu memberikan kerangka analitis yang membuat pendidikan lebih jelas dan bermakna. Sebaliknya, praktik pendidikan memperkaya dan menguji filsafat ilmu. Saya mengajak kita semua, pendidik dan calon pendidik, untuk memakai pisau analisis setiap kali merancang kebijakan kurikulum atau praktis pembelajaran. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.